saking uniknya jadi orang mengatakan EGS ini tanda kutip ya, quote and quote aneh gitu Aneh gitu sekolah ya, gitu iya ya. betul. Sekolah dengan 5 mata pelajaran, sekolah tanpa PR, sekolah yang saat masuk dengan membuka sepatu, sekolah yang jumlah anak per kelasnya sangat-sangat kecil gitu, sangat small gitu Ibu. Jadi harapannya anak pulang sekolah, ya sudah silakan berbincang dengan orang tua, pergi atau beraktivitas lain selain karena notabene belajar itu bukan hanya belajar dengan membuka buku, belajar mengerjakan soal, belajar tuh luas. Apa yang mereka pelajari, mereka harus paham untuk apa mereka belajar itu. So we start from why, not from how. Itu mungkin yang sedikit membedakan. It doesn't matter kalau kalian mengejarnya score atau result, which is itu memang very make sense, ya. Tapi yang perlu kita agak tarik itu adalah pemahaman di awal. Why you need to learn this subject. Hai classmates. Welcome to Edu Global Podcast. Episode kali ini spesial banget. Kita akan ngobrol soal value pendidikan. Bukan hanya cuma slogan, tapi betul-betul value ini adalah terinternalisasi di kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan ngobrol ditemani oleh sosok yang luar biasa. Sosok yang inspirasional, kemudian juga merupakan salah satu dari founder satu sekolah yang diberi nama Edu Global School. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Krisna Adiarini yang seringkali disapa dengan Miss Nana atau karena kita mah orang Bandung ya seringkali disapa juga dengan Teh Nana. Baik ya, kita coba sapa-sapa dulu narasumber kita hari ini ya. Assalamualaikum Teh Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tin. Alhamdulillah. Sehat Teh? Alhamdulillah Ibu Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu ya untuk membahas sesuatu yang insya Allah akan kaya banget. Dan kalau orang bilang, Gen Z bilang ini sesuatu hal yang kita bicarakan ini daging semua ya insya Allah. Baik ya, Teh Nana izin ya, saya ingin sedikit menceritakan barangkali ya aktivitas Teh Nana kali ini ya. Jadi Teh Nana ini selain sebagai salah satu founder dari Edu Global School, beliau juga pernah menjabat ya Teh sebagai kepala sekolah dari mulai sejak didirikan sampai kurang lebih 2017 ya. Kemudian saat ini beliau sedang melanjutkan studi di Inggris, di London, di United Kingdom. Waduh lengkap ya. Dan sudah menyelesaikan program magisternya di beberapa kampus. Dan saat ini memang lebih banyak aktivitasnya dilakukan di London ya, di United Kingdom. Jadi alhamdulillah ya kita kedatangan tamu narasumber itu lintas negara. Jadi Bandung dengan London ya. Jadi kesempatan ini kita jangan dilewatkan gitu ya. Ini betul-betul kesempatan yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi insya Allah ya obrolan kita nanti tentang perpaduan ya antara pengalaman langsung di dunia sekolah dan mungkin perspektif global tentang pendidikan ya secara umum dan mungkin juga secara khusus ya. Dan tentu saja kita ingin membahas tadi ya core value dari EGS itu sendiri yaitu adalah smart, righteous, and talented. Baik, classmates semuanya, sudah siap? Nah, kita mulai ya bincang-bincangnya, tapi jangan dulu yang serius-serius ya Teh ya. Kita coba pemanasan dulu lah Siap, ya, betul. gitu ya. Ada, ya ini mulai nih bertanya nih. Ini kan kemarin Teh Nana sendiri kan dari pengalaman itu pernah menjadi kepala sekolah SMA ya. Kemudian sampai sekarang
beraktivitas di UK, di London gitu ya. Ini kira-kira ini mana nih yang lebih deg-degan gitu ya, pada saat menjadi kepala sekolah atau memang, pada saat sekarang itu jauh dari, Indonesia, jauh dari Bandung ya, hidup di negeri orang di sana dan, beraktivitas sehari-hari di sana, itu. Eee, kalau dibandingkan sebenarnya masing-masing ada, plus minus-nya ya, Butin, ada challenge-nya Betul kalau betul kita betul. boleh bilang. Jadi waktu pertama kali saya ngejabat di kepala sekolah itu tahun 2014 ya kalau nggak salah, Butin, karena 2013 masih Kang Oki, 14 ya betul, saya sempat 14, which is umur saya waktu itu masih lupa ya Masih umur teramat saya, muda teramat ya. muda ya? Sudah menjadi kepala sekolah ya Teh, Iya, luar masih biasa. sekian tahun lah ya Bu ya. Dan, pertama kali saya terjun ke lembaga formal saat itu dan ternyata memang, banyak kekagetan Bu yang saya temukan, kekagetannya memang menarik ya. Jadi mulai, tahu istilah, rapat dengan dinas begitu ya. Iya betul. Kemudian, waktu itu ada momen menarik juga, kita lagi rapat dinas terus, eee, kita ada apa istilahnya, eee, seminar mini riset waktu itu. Betul betul ya. Kemudian saya menganggapnya mini risetnya seperti tesis S2, jadi saya benar-benar all out banget waktu itu. Terus pas di-compare sama teman-teman yang lain, teman-teman Capsek yang lain ternyata nggak seserius itu gitu ya. Tapi alhamdulillah, mmm, saya banyak dapat pengalaman saat menjadi kepala sekolah, Butin. Saat itu saya, eee, banyak berinteraksi dengan orang tua juga, dan dengan siswa juga, ikut mengajar di kelas juga, itu sebuah pengalaman yang unforgettable gitu ya. Dan, kalau dibandingkan dengan kehidupan saya sekarang di UK, itu juga sebuah momen banget untuk saya sih Bu, karena, terlepas dari banyak supporting system Butin. Jadi waktu Gimana? di Indonesia terbiasa banyak orang yang membantu, tapi kemudian waktu di UK semua harus serba sendiri. Dilakukan Ya, sendiri ya, jadi ada betul satu betul. momen, cerita sedikit Bu, saya pernah terjebak di jalan tol, Hmm? waktu itu saya bawa anak-anak, saya nyetir, terus mobilnya mogok. Terus Wah, akhirnya saya harus di-towing sendirian Masya dan pertama Allah. kali itu saya di-towing seumur hidup saya dan sedang di London. Jadi itu menarik. Ya demikian ya, luar biasa ya. Dalam usia yang masih sangat muda sudah jadi kepala sekolah dan kemudian, hijrah ya ke UK, ke London, yang tadinya support system itu kalau di Indonesia itu adalah semuanya mendukung penuh gitu ya, banyak hal yang mendukung, kemudian hijrah ke London dan semua harus dilakukan sendiri dan itu luar biasa, masih dengan ukuran usia yang relatif masih muda. Anak berapa Teh? Saya anak 3 Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya memang itu luar biasa lah makanya dari awal, ini Teteh sosok yang inspirasional dan memang luar biasa. Amin amin amin. Oke Teh, ngomong-ngomong nih Teh ya, kan sekarang udah berapa lama Teh di London? Jadi 2014 saya sempat ke London Butin, kemudian 2013, terus saya kembali lagi 2014-an akhir, lanjut lagi 2020. 2020 kemarin baru ke sana pas Covid tuh. Jadi pas saya landing di London itu, H-1, apa Bu namanya? Yang kita aku jadi lupa apa itu yang diisolir Oh nggak boleh lockdown. di lockdown, Yes, di lockdown. Jadi lockdown. H-1 lockdown tuh. Jadi pas landing saya H-1 lockdown. Jadi dari 2020 sampai sekarang masih stay di sana. Masih stay di sana. Berarti sebenarnya relatif sudah lama ya, berada di London. Nah ini nih, kalau misalkan nih Teteh ya, sedang berada di London, terus kangen nih dengan Indonesia ya, gitu ya. Hal pertama apa yang paling Teteh rindukan gitu kan ya? Pastinya kan kalau misalkan ke negeri orang kan pastinya, ingin pulang kampung Iya. dan merasa homesick mungkin ya, Iya. ingin, pulang ke rumah. Nah itu apa yang paling dirindukan? Wah itu dia Bu, susahnya jadi orang Bandung ya, karena
Nggak Batagor gitu oh, barangkali. batagor, pokoknya all about food gitu Bu. Jadi waktu nyampe di London karena saya boyong sama keluarga ya, jadi kan homesick dengan keluarga masih bisa diminimalisir gitu Bu. Tapi memang kekangenan dengan orang tua itu nggak bisa dipungkiri. Tapi yang paling banget sih makanan sih Bu. Gitu. Secara memang saya orangnya mungkin tidak dianugerahi jago memasak gitu Bu Tin. Jadi saya tuh nggak bisa masak blas gitu pas di sana. Sedangkan kondisi lagi lockdown kan. Jadi wah itu lumayan lah sehari-hari saya ingat banget cuma makan tuh itu aja gitu paling ya telur gitu ya Bu. Kangen banget ya makan Batagor, iya betul Bu, mie siomay. rebus gitu. Nggak bisa batagor siomay Bu udah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ya begitu aja gitu lah ya. Ya, jadi Makanan gitu ya. yang paling Ya, sangat karena memang dirindukan. Bandung itu salah satunya adalah surga di makanan Benar ya. sekali. Jadi tempat kulinernya banyak dan makanannya memang enak-enak gitu ya. Pasti itu yang akan selalu diingat ya. Betul. Baik. Teh, kita kilas balik sejenak ya. Saya ingin tahu nih gitu ya pada saat waktu itu memimpin SMA EGS ya, ya hampir sejak awal berdiri ya 2014 kemudian sampai 2017 ya sebelum hijrah ke London gitu ya. Nah dari semua perjalanan itu apa sih pelajaran yang paling besar ya tentang pendidikan yang sampai sekarang itu masih membekas di diri Teteh gitu loh seperti itu. Ini Nyambung ke EGS ya Bu Tin, karena saat itu kan Kang Oki sebagai salah satu pendiri dan memang pencetus ide yang paling mendasar tentang EGS, kemudian beliau menyampaikan keinginannya dan dream-nya untuk bisa membuat EGS ini menjadi salah satu sekolah yang memberikan dampak berbeda gitu ya Bu Tin ke anak-anak. Waktu itu amanahnya kita diminta untuk segala sesuatu yang dilakukan di EGS adalah hal-hal yang memang itu akan dipakai oleh siswa di kehidupan mendatang dan sehari-hari. Makanya waktu itu Kang Oki mengamanahkan juga jumlah mata pelajaran di EGS perlu dipilah kembali mana yang betul-betul memang menjadi core dan mana yang tidak itu kita agak padatkan gitu Bu. Dan itu memang saat ini terimplementasi ya di kurikulum Merdeka gitu Ibu. Tapi pada saat zaman itu menjadi sebuah hal yang cukup unik Bu, gitu ya. Saking uniknya jadi orang mengatakan EGS ini tanda kutip ya quote and quote aneh gitu Aneh ya gitu sekolah ya, gitu iya, ya. betul. Sekolah dengan 5 mata pelajaran, sekolah tanpa PR, sekolah yang saat masuk dengan membuka sepatu, sekolah yang jumlah anak per kelasnya sangat-sangat kecil gitu, sangat small gitu Ibu. Dan saat itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengeducate parents untuk meyakinkan mereka bahwa memang sekolah ini adalah sekolah yang dibutuhkan relate gitu Bu dengan anak-anak. Kalau bahasa EGS-nya sekolah yang memanusiakan manusia. Kalau siswa sih pasti seneng ya dengan program EGS, pasti mereka kayak iya ini gue banget gitu loh. Iya, nggak ada PR PR gitu gitu ya. kan. Gitu Masuk ya. siang ya Masuk mungkin. siang, bener. Betul gitu ya. Gitu ya. Itu menarik. Awal mula kita masih baju bebas waktu itu. Jadi wah Oh itu ya, nggak ada seragam. nggak ada. Karena seragam EGS ini juga disclaimer itu diciptakan oleh anak EGS angkatan pertama desainnya gitu. Nice, Gitu. luar Dan waktu itu biasa. kita kasih kompetisi boleh terserah dan itu dipakai sampai saat ini. Jadi thanks to angkatan EGS ya pertama, Yang batch pertama, pertama ya. gitu Bu. Nah saat itu anak happy, parents bisa kita educate. Nah the biggest challenge-nya adalah datang dari dinas ya saat itu karena kita harus memahamkan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita dapat pengawas yang luar biasa suportif. Beliau paham tapi juga kita perlu smart gitu ya untuk bisa menyamakan antara kebutuhan atau standar kedinasan dengan apa yang menjadi harapan atau dream dari EGS itu sendiri. Jadi disitulah kita coba mensiasati gitu Bu, menstrategikan dream EGS itu
bisa kita achieve dan kita fulfill tanpa harus mengorbankan aturan kedinasan. Dan yang Masya Allahnya yang saya kemarin juga bicara dengan teman-teman di EGS gitu Butin saat masuk penerapan kurikulum merdeka gitu ya. Saya bilang, ini EGS sudah nerapin ini nih. Dari jauh-jauh hari sebelumnya atau bahkan tahun sebelumnya gitu. Jadi kita nggak asing nih sama penerapan hal ini gitu ya. Personalisasi dan hal sebagainya. Dan itu membuat saya pribadi Bu, itu sebagai sebuah validasi yang wah, bener kan? Ini kan yang kita butuhin gitu, Bu. Ya dengan segala tentunya dengan segala penyesuaian yang memang kita perlu lakukan juga di lapangan. Gitu, Ibu. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi dari dream itu ya, dari perjalanan itu yang akhirnya menciptakan EGS yang pada saat itu mungkin sedikit berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Sekolah-sekolah yang lain mungkin ya itu masuk di 6:30 gitu ya. EGS ini jauh lebih siang ya, mungkin 7:30. Kemudian ini yang menariknya ya, tidak ada PR. Nah, itu tadi kan Teteh mengatakan tidak ada PR. Ini mungkin ada landasannya ya Teh ya. Kenapa tuh Teh seperti itu? Ya. Saya izin Bu bahas yang tentang masuk siang nih. Jadi boleh. kan orang juga berpikir, kok masuk siang sih bikin anak males, bangun dong gitu. Betul. Berarti ya guys nih nggak mendisiplinkan anak gitu ya. Tapi ternyata sesimpel bahwa saat kita berangkat bahwa ada fenomena yang menarik gitu terjadi Bu. Bahwa ternyata orang tua itu pertemuan dengan anak itu jarang terjadi di pagi hari. Betul. Terutama orang tua yang bekerja. Iya. Ya Bu ya. Karena orang tua masuk itu di pukul kurang lebih jam 8. Jam 8 biasanya. Betul. Kantor itu Kantor jam 8. Anak-anak kan waktu itu saya aja masuk tuh di jam 6.15 sudah bisa masuk tuh. Kalau ada pelajaran tambahan kebayang 6.15. Jadi dan jarang komunikasi orang tua dengan anak terjadi di jam 5 pagi gitu ya. Apalagi orang tua yang bekerja ya, karena mereka cukup lelah, kemudian harus bersiap dan segala macam. Nah, akhirnya waktu itu kita berpikir bahwa dengan mensiangkan waktu sekolah, jadi ada golden time untuk anak ngobrol dengan orang tua. Begitu, sehingga ada waktu yang lebih di pagi hari Bu. Dan itu menjadi hal yang it happen gitu. Orang tua juga merasa waktu itu testimoni orang tua EGS, oh iya ya, saya jadi bisa ngantar anak-anak sambil ke kantor, saya jadi bisa ngobrol dengan mereka sembari saya persiapan. Ini banyak terjadi di ayah ya, para ayah waktu itu Bu. Karena kalau para ibu sih udah terbiasa ya, waktunya lebih pagi bangun dan persiapan. Kalau ayah kan biasa agak sedikit siang sedikit gitu ya Bu ya, wajar ya gitu. Dan itu aja menjadi quality time. Jadi itu the first reason gitu kenapa kita masuk siang. Kemudian saat itu memang kita juga memilih untuk meniadakan PR itu ada 2 maksud begitu Butin. Jadi yang pertama adalah kita ingin anak-anak itu pulang ke rumah tidak membawa beban lagi sekolah. Iya, gitu. betul ya. Jadi udah capek di sekolah, masih dibebani juga dengan sesuatu yang harus dikerjakan di rumah. Gitu. Kembali lagi sebenarnya kita bicara tentang quality time dari family gitu Bu. Jadi family quality time. Jadi harapannya anak pulang sekolah, ya sudah silakan berbincang dengan orang tua, pergi atau beraktivitas lain selain karena notabene belajar itu bukan hanya belajar dengan membuka buku, belajar mengerjakan soal, belajar tuh luas. Anak-anak mencoba untuk jalan, mereka misalkan jalan-jalan keliling kota, atau bahkan mereka berinteraksi dengan teman, di situ ada lesson learn yang pasti mereka akan belajar gitu. Dan kita memberikan kesempatan lebih untuk mereka dengan tadi, ya sudah di sekolah Anda sudah belajar yang secara akademik sudah cukup. Setelah itu silakan belajar hal-hal yang lain. Makanya PR tidak dibebankan. Itu dari sisi murid Butin. Nah sebenarnya juga satu trik. Jadi satu trik juga kenapa kita meniadakan PR adalah kita ingin mendorong para guru
untuk bisa menuntaskan pelajaran itu memang ya sudah harus bisa anak itu paham saat di sekolah. Jadi Betul. Jadi pelajaran itu tuntas tuntas di sekolah di ya. sekolah. Oke, oke. Nah, mohon maaf sedikit meluruskan, jadi PR waktu itu memang tidak diberikan, tapi review boleh. Review Kalau boleh. review wajar ya, Mhm. tapi tidak PR yang berupa misalkan harus mengerjakan soal sekian gitu. Tapi mereview, membuka buku catatan itu boleh, itu part of reading gitu. Oke. Karena kalau manusia memang harus mereview. Mhm. So jadi kalau tugas misalkan guru, Anda mereview ya, anak-anak review ya, catatan halaman sekian, itu boleh. Jadi just review, paling sebelum tidur lah berapa menit gitu. Oke. Gitu Ibu. Itu ya. Jadi sebenarnya tadi ya, jadi quality time di saat pagi hari, kemudian juga untuk PR itu supaya tuntas pembelajaran di sekolah, anak-anak itu sampai di rumah tidak lagi dibebani dengan hal-hal yang mengerjakan PR, tapi untuk review pembelajaran itu diperbolehkan. Oke, menarik, menarik, menarik. Tadi dari awal ya kita bicara tentang value pendidikan. Nah, EGS itu adalah salah satu lembaga formal yang bergerak pastinya di bidang pendidikan. Nah, suatu lembaga pendidikan pasti harus ada core value-nya. Nah, saya ingin tahu nih core value EGS itu yang sebenarnya itu apa, dan kemudian kenapa sih bisa sampai core itu yang menjadikan dasar dari EGS itu sendiri. Oke. Jadi EGS dari awal Bu Tin itu selalu kita bicaranya ada 3 pilar yang memang Betul. menjadi fondasi bangunan EGS. Dan 3 pilar ini ada 3 pilar, yaitu pilar akademik, pilar talenta, dan pilar karakter. Dan ini menjadi core value dari EGS itu sendiri. Pilar akademik itu kita bicaranya core value adalah smart. And then kalau untuk pilar talenta, kita masuk pada core value talented. Next adalah pilar karakter. Dan kita masuk core value-nya adalah righteous. Dan tiga core value ini memang menjadi dasar dari EGS, karena memang di awal kita meyakini bahwa EGS ini kita ingin menjadi salah satu sekolah yang memanusiakan manusia. Kita humanizing the human gitu. Yes. Kenapa memanusiakan Istilahnya manusia? keren, agak berat. Tapi saya bicara seperti ini adalah bukan berarti sekolah lain tidak seperti itu. Sekolah lain seperti itu. Insya Allah. Hanya kita berusaha untuk lebih mempertebal di sektor yang ini. Kalau mengutip apa yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa sekolah menjadi taman siswa. Begitu ya Bu. Ya. Dan kenapa taman yang diambil sebagai term oleh Betul. Ki Hajar Dewantara? Karena di taman itu adalah memang tempat yang memanusiakan manusia gitu. Tempat yang membuat manusia itu nyaman, tempat yang membahagiakan, begitu ya Bu. Jadi view yang indah, betul, gitu Ibu. suasana yang nyaman, gitu ya. Kenapa jadi core value dari EGS, begitu Ibu. Jadi kita melihat bahwa seorang manusia itu unik. Betul. Seorang manusia unik ya, Butin. Ibu sebagai ahli di biologi, Bu, ada yang kita istilah kembar identik, betul. Begitu ya. Even itu kembar identik tetap ada perbedaannya, Butin, kalau saya tidak salah. Kembar identik itu kalau melihat dari sejarah itu pertemuan antara satu sperma dengan satu telur dan kemudian membelah dengan sempurna. Nah, kebayangkan berarti satu sperma satu telur yang seharusnya memang semuanya akan ada sama ya. Tapi ternyata itu luar biasa. Jadi sekelas kembar identik pun pasti ada perbedaan, pasti ada uniknya seperti itu. Betul Ibu. Nah, itu yang saya juga pahami gitu ya. Jadi setiap manusia unik ya. Dengan Allah memberikan banyak hal-hal yang menjadi anugerah gitu untuk setiap manusia. Sehingga dengan keunikan itu kita meyakini bahwa setiap anak itu memang
mereka punya kecerdasan yang kita nggak bisa menyamaratakan, Bu. Betul, betul. Jadi ada anak A barangkali dia punya kecerdasannya di bidang intelektualitas, kemudian ada anak B mungkin dia punya kecerdasan di bidang yang lain, mmm, kemudian anak C dia punya kecerdasan mungkin bukan kecerdasan yang sifatnya fisikal, Ya, tapi non fisikal, which is kecerdasan karakter kita karakter. bicaranya, Bu. Iya, Ada istilah multiple intelligence, betul, betul. ada 9 hal, cuman kita memang, eee mengambil itu semua dan meramu menjadi kita bicara talenta. Maka dari itu ada kecerdasan intelektual atau akademik, kecerdasan talenta, dan kecerdasan karakter. Nah, jadi 3 ini yang harus dipegang, Bu, Betul, oleh, betul. semua sivitas di EGS. Dan juga kita berharap bahwa anak-anak yang masuk ke EGS, mereka bisa berkembang di 3 kecerdasan ini, mereka bisa menjadi smart, mereka bisa menjadi seorang yang talented, dan mereka punya kepribadian yang righteous gitu. Nah, core value ini kita harapkan menjadi output dari EGS gitu, Bu. Jadi, semua anak-anak di EGS mereka adalah anak-anak cerdas di kecerdasan Di masing-masing kecerdasannya masing-masing. gitu. Jadi dalam arti mungkin, kan kalau sekarang itu anak dikatakan cerdas itu kalau pintar matematik, kalau pintar fisika, kalau pintar biologi, misalkan seperti itu. Ya. Tapi tidak ya di EGS itu yang disebut dengan cerdas itu Betul. adalah cerdas di masing-masing, Betul, kecerdasan. kecerdasannya. Ya, Oke, gitu. ini insight yang luar biasa gitu ya. Baik, 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 ya. Jadi, kalau misalkan SMART itu ditarik lagi ke EGS Yes. nih, ya karena kan dari tadi kita memang, sedang membicarakan tentang core value dari EGS ya, salah satunya adalah SMART-nya. Nah, bagaimana ya EGS itu membentuk pola pikir kritis dan cara berpikir yang sehat gitu ya, bukan hanya sekedar mengejar nilai di atas kertas. Nah itu Teh, yang kita ingin tahu nih. Ya. Bagaimana? Oke, ini pertanyaannya daging nih, bukan jawabannya daging ya, Jawabannya harus daging pertanyaannya juga ya. daging. Oke, jadi kalau Ibu tanyakan bahwa, sesimpel gimana sih caranya biar, dari kecerdasan, intelektualitas atau mungkin bahasanya gini ya Bu Tin, orang sering menganggap dan me-relate intelektualitas itu dengan nilai, gitu ya Bu ya. Betul, iya. Jadi selalu bahwa Anda pintar atau tidak diukurnya dengan hal yang sifatnya kuantitatif, ya Bu ya. Betul. Oh saya dapat nilai A+, oh zaman dulu saya ranking 1, oh IPK saya 4, Matematikanya 100. matematikanya 100 gitu kan Bu. Kalau tidak mendapatkan nilai itu berarti sebaliknya ya. Iya. Dan even IQ pun diukur dengan nilai ya Bu ya, kuantitatif. Which is itu hal yang sangat lumrah ya, karena kalau kita bicara kuantitatif memang harus angka, Iya. akan lebih mudah menilainya seperti itu Bu. Maka dari itu sebenarnya kecerdasan yang kita harapkan tadi dalam sisi smart itu memang mau tidak mau diukur dengan angka. Karena kita harus melihat ada progres ya Bu, setiap anak belajar itu kan harus ada progres ya. Iya. Dan progres itu dinilai memang harus dengan kuantitatif gitu kan, nggak bisa kita cuma bilang, oh anaknya udah cukup belajar matematika, oh anaknya udah sangat baik belajar matematika. Bagaimana progresnya ya, Itu dia, kita nggak tahu, sangat baik itu relatif, bagus itu relatif, Betul. gitu ya Bu, sehingga perlu ada angka. Nah, menariknya adalah bahwa mengejar nilai semata itu yang menjadi key point Bu. Jadi itu yang kita tanamkan gitu Ibu ke para pengajar bahwa harus memahamkan kepada anak apa yang mereka pelajari, mereka harus paham untuk apa mereka belajar itu. So we start from why, not from how. Itu mungkin yang sedikit membedakan. It doesn't matter kalau kalian mengejarnya score atau result, which is itu memang very make sense, ya. Tapi yang perlu kita agak tarik itu adalah pemahaman di awal. Why you need to learn this subject, gitu. Jadi why-nya dulu Why yang dulu. harus
utarakan, yang Yes. harus diangkat seperti Yes, itu. betul. Ya. Dan itulah yang membentuk kekritisan berpikir anak. Oh, Gitu, Bu. iya, iya. Jadi Jadi critical thinking kalau mulai dari pengen situ. tahu latar belakangnya seperti apa, why-nya seperti apa, itu yang Yes. akan membentuk pola pikir anak menjadi Betul. lebih kritis. Wow. Betul, Bu. Keren, 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 Teh. Jadi menarik ya. Baik, Teh. Jadi terjawab sudah sebenarnya ya. Jadi bagaimana tadi kan pertanyaannya, EGS membentuk pola pikir kritis ya, dan cara berpikir yang sehat yang tidak hanya mengejar nilai. Jadi tadi Teteh sudah menjelaskan bahwa diangkat dulu ya why-nya, latar belakangnya, baru kemudian how-nya yang dikerjakan seperti itu. Ya, jadi anak penasaran ini kenapa sih, akhirnya mencari cara dan kemudian mengolahnya, dan itu yang menyebabkan anak-anak EGS bisa terbentuk pola pikir kritisnya. Ya. Aduh, menarik sekali.